Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata ikut angkat bicara mengenai keputusan pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak memanggil rekannya Stefano Lillipali. Nadeo sendiri mendapatkan panggilan untuk laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam ini akan bertemu sebanyak 2 kali di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Sementara leg kedua akan bertandang ke Stadion Maidin, Hanoi pada 26 Maret 2024. Terpilihnya Nadeo Argawinata ke Timnas Indonesia tidak terlepas karena penjaga gawang utama Timnas Indonesia, Hernando Ari, sedang mengalami cedera, sehingga nama Nadeo kembali menjadi pilihan. Selain Nadeo, ada pun kiper lainnya seperti Muhammad Riyandi dan Adi Satrio yang dipanggil Sintayong. Mengenai siapa yang akan tampil menjaga gawang Timnas Indonesia, ia tak ambil pusing. Nadeo tampil apik bersama Borneo FC di BRI Liga 1 musim ini. Terbukti hingga saat ini tim asal Samarinda tersebut masih memuncaki klasemen sementara. Borneo perkasa untuk tampil di Championship Series. Meski Borneo FC perkasa di Liga 1, namun nama Stefano Lillipali yang merupakan pemain Timnas Indonesia tidak terpilih untuk membela Garuda saat ini. Nadeo sebagai rekan satu timnya mengungkapkan alasan soal tidak ada nama Lillipali di skuad Timnas Indonesia saat ini. Siapapun yang bermain dan dipilih oleh pelatih nanti melawan Timnas Vietnam di leg pertama pasti yang terbaik. Kita hanya bisa support dan doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Lagi-lagi itu pilihan pelatih, karena pelatih di sini punya hak untuk memilih. Pasti pelatih punya alasan dan pilihan sendiri untuk memanggil dan memainkan pemain, ujar Nadeo Argawinata. Terkait persaingan di Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata tidak takut dengan kehadiran Martin Paes yang merupakan pemain naturalisasi yang juga berposisi penjaga gawang. Baginya itu menjadi motivasi untuk lebih berkembang. Ada nama baru yang mendapatkan panggilan ke skuad Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Arkan Fikri. Nama Arkan Fikri tidak ada dalam daftar 28 nama skuad Timnas Indonesia yang dirilis PSSI pada 7 Maret lalu. Namun tiba-tiba gelandang muda itu hadir di Media Day pada Minggu malam. Arkan Fikri diperkirakan menggantikan posisi Tom Hei atau Ragnar Oratmangun. Proses naturalisasi dua pemain itu memang masih terus berlangsung sampai saat ini. Kepada awak media, Arkan Fikri menyebut baru mendapatkan kabar pemanggilan ke Timnas Indonesia itu pada 16 Maret lalu. Arkan Fikri mengaku kaget dengan pemanggilan mendadak ke Timnas Indonesia itu, sebab pemain berusia 19 tahun itu tengah menjalani masa libur kompetisi. Bahkan ketika pemanggilan itu datang, Arkan Fikri tengah berada di rumahnya. Pemain kelahiran Sumatera itu sedang menjalani ibadah puasa bersama keluarga. Jadi 2 hari sebelum hari ini saya dikabarkan untuk berangkat. Saya juga kaget karena saya juga habis pertandingan terakhir di Arema dan saya ada waktu libur. Saya lagi di rumah liburan bersama keluarga dan puasa bersama keluarga. Lalu dapat kabar disuruh bergabung hari ini, ujar Arkan Fikri. Arkan Fikri bersyukur dengan pemanggilan itu. Ex penggawa Timnas Indonesia U20 itu merasa sangat antusias. Bahkan Arkan Fikri siap menimba ilmu selama menjadi bagian dari Timnas Indonesia, terutama dari para penggawa senior tim Garuda. Semakin dekat dengan pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam, auranya kian terasa. Visiwar mulai diberikan untuk memanaskan laga tersebut. Media Vietnam mulai memanaskan tensi menjelang laga tersebut. Laman Vietnam.vn menyebut skuad asuhan Philip Trosser menargetkan 6 poin. Artinya sapu bersih 2 pertandingan melawan Timnas Indonesia. Hal ini tentu bisa dibilang sangat percaya diri. Media Vietnam juga menyinggung soal Timnas Indonesia yang kini dihuni beberapa pemain naturalisasi. Menurut mereka, itu bisa menyulitkan para pemain mengincar kemenangan. Kepercayaan diri media Vietnam juga tak terlepas dari kembalinya Doan Van Hau. Baik sayap kontroversial Vietnam itu disebut siap tampil melawan Timnas Indonesia. Tujuan tim Vietnam menghadapi Indonesia adalah mengamankan 6 poin yang akan membuka pintu lolos ke babak selanjutnya. Saya sangat berharap dapat pulih tepat waktu dan bergabung dengan tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Doan Van Hau.
Doan Van Hau adalah pemain yang kerap menebar provokasi saat menghadapi Indonesia. Ia sempat mencederai Evan Dimas saat partai final SEA Games 2019. Tak sampai di situ, ia juga pernah melakukan aksi brutal pada Dendi Sulistiawan di Piala AFF 2022. Doan Van Hau juga memancing keributan dengan Marc Anthony Klok di laga yang sama dan menilai gelandang Indonesia itu sebagai pemain drama. This life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution.